Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Penguji, yang terhormat Ibu Kot, serta Saudara Putu dan Saudara Wahyu. Jadi melihat judul rancangan aktualisasi dari Saudara Putu itu tentang meningkatkan pelayanan darah di bank darah rumah sakit. Karena Saudari Putu mengangkat 5 kegiatan dengan beberapa sub kegiatan yang dikaitkan dengan yang nilai-nilai dasar ASN. Memang kami tekankan awal supaya kegiatan-kegiatan yang akan diaktualisasikan nanti benar-benar bisa diterapkan dengan nilai-nilai ASN, diperkaya dengan nilai-nilai dasar ASN, ya. Jangan terlalu miskin dengan nilai ASN. Tapi Putu sudah membuktikan, ya, Saudari Putu sudah membuktikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan itu bisa diterapkan dengan nilai ASN secara maksimal. Ini juga kita harapkan nantinya setelah pada tahap aktualisasi benar-benar bisa terlaksana secara maksimal sehingga nantinya pelayanan darah akan meningkat atau mutu pelayanannya akan lebih meningkat. Kalau melihat kegiatan yang diangkat oleh beberapa kegiatan yang diangkat oleh Saudara Putu, ini adalah dominan memberikan informasi yang mana saat ini memang untuk memberikan informasi melalui medsos itu belum ada, ya. Jadi ini inisiatif dari Saudari Putu untuk memberikan secara luas melalui medsos, di mana memudahkan setiap orang baik secara internal maupun secara eksternal mendapat informasi tentang pelayanan darah. Jadi di mana masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke rumah sakit mengunjungi Ibu Baharia. Kalaupun ini ada kegiatan yang sifatnya memerlukan anggaran, seperti nanti ada banner atau apa, kami dari manajemen itu akan support, ya, akan support kalau terkait masalah manajemen agar kalau untuk Saudari Putu barangkali saya cukup, kemudian saya melangkah ke langsung, ya, Pak Ibu. Siap, silakan. Wahyu. Iya, silakan. Ya, kalau Saudari Wahyu ini mengangkat judul meningkatkan pengetahuan posisi ergonomi pada pasien low back pain, instalasi rehabilitasi medik. Jadi Wahyu ini adalah salah satu petugas yang fisioterapi yang berada di rehabilitasi medik. Ini mohon maaf saya tidak sempat koreksi kemarin karena kami punya peserta ini khusus satu mentor saya ini 10 orang. Mereka datang bersamaan semua, jadi saya tidak sempat satu persatu saya ini. Hanya mungkin nanti karena ini laporan yang akan dibaca oleh masyarakat umum juga, ya, nantinya bukan hanya internal kita di rumah sakit, mungkin nanti bahasa low back pain itu di bahasa Indonesiakan saja, ya, nyeri pinggang. Jadi ini artinya low back pain itu adalah nyeri pinggang, jadi sehingga orang luar juga bisa membacanya dan mengerti. Iya, mungkin seperti itu, ya, Wahyu. Nah, untuk Saudari Wahyu, ini juga nggak sempat, ya, mungkin yang sama Ibu, cara penulisannya mungkin lihat statistika penulisan, ya, pedomannya barangkali penulisan laporan. Ya, kemarin mohon maaf nggak sempat Ibu juga koreksi. Nah, karena kunjungan nyeri pinggang atau low back pain ini di rumah sakit Undata ini memang cukup tinggi, ya, setelah stroke. Perlu adanya pemberian edukasi yang dari Wahyu sendiri memberi inisiatif untuk memberikan edukasi, mungkin baik
internal kita juga di ruang di dalam ataupun di luar. Kita sebagai pekerja ya, yang bekerja baik barangkali yang sifatnya Polri bekerja sebagai ASN atau ANI bisa mendapatkan pengetahuan atau edukasi tentang bagaimana ergonomik tulang belakang yang sebenarnya. Ini sebenarnya sangat bagus untuk mencegah jangan terjadinya nyeri pinggang karena memang tinggi ya, sangat tinggi kunjungan nyeri pinggang di tempat kami di Rumah Sakit Undata. Itu nomor 2 setelah stroke. Ya. Beberapa kegiatan yang Wahyu angkat, ada beberapa kegiatan ini juga kami kemarin sampaikan ke Saudara Wahyu bahwa setiap kegiatan karena ini terkait dengan pelayanan pasien, jadi memang harus perkaya dengan nilai-nilai dasar ASN-nya. Dan ini Pak Wahyu sudah buktikan. Semoga nanti pada saat aktualisasi ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik sehingga pelaksanaan atau gagasan yang diangkat oleh Saudara Wahyu bisa terlaksana dengan baik dan secara maksimal. Ya, mungkin dari saya cukup, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor atas masukan yang diberikan kepada kedua peserta kita. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu penguji, Ibu Kaban. Waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan saran dan kritiknya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mentor, Ibu Bahria, Ibu Coach, Ibu Yuli, dan kawan-kawan peserta Latsar CPNS yang baru saja mempresentasikan rancangan aktualisasinya, ya Pak Wahyu dan Pak Putu. Terima kasih untuk presentasinya. Saya nanti teknisnya bertanya sekaligus kedua-duanya untuk hal yang sifatnya umum yang harus dijawab oleh dua-duanya, lalu kemudian nanti secara spesifik saya akan bertanya soal teknis ke masing-masing, ya. Oke, baik. Untuk Pak Putu dan Pak Wahyu nanti bergiliran jawabnya sesuai tampilan tadi. Berarti kalau saya bertanya Pak Putu dulu, setelah itu Pak Wahyu juga, ya. Oke. Nah, tadi Pak Putu dan Pak Wahyu, Pak Putu dulu deh. Ini tadi dalam analisisnya menggunakan alat apa nih, Pak Putu? Sehingga sampai pada kesimpulan isu prioritasnya dan gagasan aktualisasinya. Baik Ibu, terima kasih. Saya menggunakan alat yang pertama yaitu penapisan isu. Kita menggunakan APKL terlebih dahulu Ibu. Ada 4 isu yang saya masukkan. Oke, itu saja dulu sebentar. Ya. Kalau Pak Wahyu pakai apa Pak Wahyu? Pak Wahyu dibuka aja, di-on-kan aja ininya supaya refleks bisa menjawab. Oke, Pak Wahyu pakai alat apa Pak Wahyu? Jadi untuk penapisan isunya saya menggunakan analisis APKL juga. Selanjutnya isu yang telah saya yang poin tertinggi 3 isu yang saya masukkan ke dalam penapisan kriteria USG, urgensi, seriously, dan growth. Untuk saya ambil salah satunya sehingga saya ambil sebagai isu kegiatan. Iya, baik. Coba ininya ya, teknik menganalisisnya dengan menggunakan APKL tadi. Bisa ini jelaskan bergiliran. Wahyu diapkan aja supaya langsung nanti jawab. Nggak apa-apa. Pak Putu duluan, lalu Wahyu. Iya, siap. Kasih. Siap Ibu. Saya menggunakannya yaitu identifikasi isu terlebih dahulu. Itu menggunakan APKL. APKL ada 4 isu Ibu yang saya angkat. Yaitu belum maksimalnya pelayanan darah di BDLS data. Kemudian belum menggunakan sistem digital untuk komputerisasi pencatatan dan pelaporan. Kemudian kurangnya pengetahuan petugas tentang sistem bantai dingin atau SP, penggunaan SP. Kemudian belum adanya pelabelan darah berwarna. Kemudian di sini saya analisis yang tertinggi, poin tertinggi ada 3,
Kemudian saya buat lapisan tisunya dengan menggunakan USG, Bu. Gimana caranya menentukan poin tertingginya itu? Gimana caranya? Dengan melihat yaitu aktual, problematika, kelayakan, dan kelayakan. Jadi dari aktualnya, misalkan berapa dikasihkan poin, 4, 5 untuk belum maksimalnya pelayanan darah di bank darah rumah sakit. Saya aktualnya dapat saya isinya 4, Bu. Kemudian problematika yaitu permasalahannya yaitu 5. Kemudian kelayakan. Kenapa dia dapat nilai 5 problemnya itu? Kenapa? Berdasarkan apa tuh menentukan bahwa itu 5 angkanya? Berdasarkan apa yang dilihat, faktanya seperti apa? Faktanya yaitu karena banyak data juga keluhan dari pasien bahwa kesusahan dalam mencari pendonor darah, Ibu. Oke, baik, itu cukup aja. Ya. Wahyu, silakan Wahyu dengan pertanyaan yang sama. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi pertama itu ada 5 isu yang saya angkat untuk saya kemudian pilih dengan nilai tertinggi untuk saya analisis lagi menggunakan alat USG. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan posisi ergonomik pada pasien low back pain di instalasi rehabilitasi medik. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kasus stroke di berbagai rentang usia di instalasi rehab. Ketiga yaitu kecemasan pasien pada kondisi post-op di instalasi rehabilitasi medik. Keempat, keterlambatan rekam medis dibawa ke ruang instalasi rehabilitasi medik. Yang kelima yaitu belum optimalnya terapi latihan pada pasien proses shoulder di instalasi rehabilitasi medik. Selanjutnya, saya ambil nilai tertinggi berdasarkan kriteria APKL yaitu aktual, artinya benar aktual. Kegiatan pertama itu nilainya 5, problematik nilainya 5, kelayakan nilainya 4, dan kelayakan nilainya 5. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu aktual nilainya 5, problematik nilainya 4, kelayakan nilainya 4. Yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi itu kurangnya pengetahuan posisi ergonomik pada pasien low back pain di instalasi rehabilitasi medik. Kenapa tinggi? Nah, penentuan nilai APKL-nya tadi dari yang tertinggi itu karena apa tuh? Ada yang aktual. Apa yang menguatkan sehingga kemudian masing-masing itu mendapatkan nilai APK dan L-nya itu nilai tinggi gitu. Apa yang dilihat faktanya? Ya, terima kasih Bu. Yang pertama aktual. Sangat dibicarakan dalam masyarakat. Untuk kasus low back pain sendiri di ruangan saya itu Bu, seperti tadi dijelaskan sama Ibu Mentor, bahwa merupakan kasus kedua tertinggi di instalasi saya seperti itu Bu. Untuk problematiknya sendiri dengan banyaknya kasus seperti itu tentunya menjadi masalah yang serius yang perlu kita tangani seperti itu. Kemudian kelayakan, artinya menyangkut hajat hidup banyak orang, artinya banyak orang yang berpotensi mengalami kondisi ini karena kurang memperhatikan kondisi ergonomik. Selanjutnya yang keempat, cukup saya kira cukup Wahyu. Ya, cukup ya. Jadi yang penting dipahami gimana mendapatkan nilainya ya, dipahami masing-masingnya APKL dan bukan hanya berdasarkan keinginan, tapi memang data dan fakta menunjukkan itu ya. Jadi kalau ngasih nilai tinggi gampang, tapi memahami A, P, K, dan L-nya itu yang betul-betul harus sesuai. Oke, baik, terima. Coba masing-masing ini ya. Putu dulu. Oke, Putu gimana Putu bisa nanti akan menerapkan nilai efektivitasnya ya dalam masing-masing kegiatan? Salah satunya saja ya, jadi enggak usah ini. Jadi bagaimana nanti rencananya Putu, kalau menyebutkan nilai efektivitas gampang kan, tapi gimana nanti penerapan, rencananya penerapannya seperti apa? Putu ya, oke Putu. Lalu kemudian untuk Wahyu, bagaimana anti korupsi nanti ya akan diterapkan oleh Wahyu nanti dalam pelaksanaan kegiatannya. Silakan Putu dan Wahyu bergiliran. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya.
cara saya yaitu untuk menerapkan nilai efektivitas dalam kegiatan saya, yaitu efektivitas di sini berarti artinya itu pencapaian target itu. Jadi di sini saya akan melihat dengan menggunakan evaluasi juga, reaction dari keluarga pasien. Jadi nanti ada berupa formulir juga, misalkan dari awal, kan ini masalah isu saya itu karena biasanya keterlambatan dalam mendapatkan pendonor darah. Jadi kita dengan membuat kegiatan-kegiatan yang saya buat ini itu untuk memudahkan keluarga pasien dalam mendapatkan pendonor darah. Jadi nanti saya akan membuat kuesioner Bu dalam capaian target tersebut, indikator keberhasilannya, apakah ada peningkatan dengan waktu atau lamanya keluarga pasien mendapatkan pendonor darah. Kemudian sama reaksi kepuasan dari keluarga pasien tentang pelayanan yang diberikan oleh petugas bank darah rumah sakit. Baik, hanya itu saja Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Iya, baik. Wahyu mana udah? Wahyu ada kendala jaringan, Bu. Ya. Oke. Lagi terkendala jaringan, Wahyu mohon maaf Bu. Oke. Wahyu Bu. Iya, oke. Wahyu kita pending dulu kalau gitu. Nah, Putu, kalau penerapan profesionalismenya gimana nanti? Seperti apa nanti mau menerapkan itu? Profesionalisme, saya menerapkannya dengan ini Bu, kita melaksanakan tugasnya secara profesional, konsisten. Jadi semua kegiatan yang kita laksanakan itu kita lakukan secara sungguh-sungguh Ibu. Jadi dan kegiatannya itu jangan sampai terhenti saat diaktualisasi saja, tapi terus kita lanjutkan. Kalau bisa seterusnya bisa kita terapkan dan bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi, dilanjutkan lagi dengan kegiatan-kegiatan lain Bu yang berkaitan dengan kegiatan yaitu memaksimalkan pelayanan darah di Rumah Sakit Undata, peningkatan mutunya itu. Baik itu Bu. Iya. Maaf Bu, tadi terkendala jaringan Bu. Oh ya, Wahyu sudah bergabung, silakan Wahyu. Ya terima kasih Bu. Jadi untuk mengaplikasikan nilai anti korupsi yang akan saya lakukan yaitu seperti yang tertuang dalam yang saya masukkan dalam ketentuan nilai dasar mata pelatihan anti korupsi yaitu jujur. Jadi adapun pengertian dari nilai jujur ini yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Artinya setiap kegiatan yang saya lakukan, ada 5 kegiatan yang saya lakukan, artinya akan betul-betul saya lakukan di instansi saya dan bertindak sesuai dengan prosedur, dan data yang saya masukkan pun sesuai dengan data yang terjadi di lapangan atau instalasi tempat kerja saya. Terima kasih. Oke. Nah, nanti kalau rencananya penerapan WOG-nya seperti apa nanti? Implementasi WOG-nya itu seperti apa nanti rencananya? Bagaimana caranya Wahyu mempraktekkan WOG itu? Oh iya, untuk pengaplikasian WOG artinya saya menjalin kerjasama yang baik dengan mentor, dengan coach, dan dengan kepala ruangan dalam mensukseskan kegiatan yang itu. Jadi dalam kegiatan ini tidak serta-merta saya lakukan begitu saja, namun saya melakukan konsultasi, meminta saran dan arahan, baru kemudian ada kesepakatan untuk kemudian saya tindak lanjuti. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ini untuk dua-duanya ya pertanyaannya. Wahyu dan Putu. Ini kenapa nilai-nilai itu harus kita terapkan, harus kita implementasikan pada saat kita mengaktualisasikan rancangan aktualisasi kita? Kenapa nilai-nilai itu penting harus kita implementasikan? Putu mana? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa nilai-nilai dasar ASN? Yang pertama itu nilai-nilai dasar ASN itu harus diterapkan. Itu karena kita sebagai seorang PNS, kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut dalam setiap langkah dan kegiatan guna untuk mencetak dan membentuk karakter kita sebagai seorang PNS dan juga
memberikan pelayanan. Target kita yaitu memberikan kepuasan kepada keluarga pasien, sehingga bisa, karena pasien itu tujuannya adalah untuk mendapatkan yang mudah, murah, dan efisien seperti itu, Bu. Jadi kemudian dengan keterkaitan dengan agenda 3 yaitu kedudukan dan peran ASN, itu kita juga harus menerapkannya, karena itu bisa untuk mempermudah kita dalam pencapaian target dan kegiatan kita, dan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan bermutu kepada pasien. Baik, itu aja, Ibu. Terima kasih. Dasar ASN dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk memaksimalkan pelayanan yang akan kita berikan tanpa melupakan nilai-nilai luhur yang ada seperti kesopanan, tata krama. Jadi semuanya itu mencangkup segala hal. Jadi bukan hanya menyangkut diri pribadi, tapi juga menyangkut tentang instansi atau lembaga pimpinan pemerintah setempat. Jadi semua hal itu mencangkup dalam nilai-nilai dasar ASN, baik hubungan antara bagaimana menjalin hubungan antara pasien, masyarakat dengan pimpinan, dengan direktur, dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan. Ya, Ibu, terima kasih. Oke. Ya, baik, Putu sama Wahyu, saya hanya ingin pesan ya, nilai-nilai ini tidak hanya sekedar banyak-banyakan nilai, ya. Kenapa nilai itu digali di setiap tahapan kegiatan itu digali, ya, digali nilai-nilai apa yang bisa kita implementasikan. Kenapa? Karena kita ingin supaya nilai-nilai itu terulang, kita kerjakan, kita praktekkan, kita implementasikan. Sambil kita mengimplementasikan, harapannya itu terinternalisasi. Jadi pengulangan itu terjadi sehingga membuat itu terinternalisasi dalam diri kita. Kalau itu kemudian terinternalisasi, terpraktekkan, terimplementasi dalam sikap perilaku, jadi terinternalisasi dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kita, ya, terimplementasi dalam sikap perilaku. Lalu itu berulang, jadi Putu tadi akan menjadi karakter, akan menjadi warna dari kepribadian kita. Ya, harapannya seperti itu. Sehingga melalui desain kurikulum Latsar seperti ini, harapannya nanti semua peserta Latsar itu, ya, nanti dengan melakukan pembiasaan tidak hanya di batas 30 hari ini, tapi terus-terus sepanjang karirnya, dalam sepanjang dia melaksanakan tugas, itu akan terbentuk karakter ASN yang unggul, yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN. Ya, harapannya seperti itu. Maka nilai-nilai tadi, ya, tolong Wahyu, Putu dilihat lagi. Saya lihat memang sudah cukup banyak, ya, tapi pastikan itu memang terlaksana, terinternalisasi, terhabituasi, dan jadikan itu sebagai sikap perilaku dan karakter kita. Ya, Putu, Wahyu. Oke, nah sekarang saya tanya yang teknis-teknis deh. Saya ke Putu dulu. Oke, Putu, ini kerjasamanya dengan PMI gimana, Putu? Sampai kok harus bikin WA grup lagi, harus bikin apa lagi? Medsos, gimana nih kerjasamanya dengan PMI gimana? Silakan, Putu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, kita tetap juga ini kan saat ini kita masih Bank Darah Rumah Sakit, Ibu. Bank Darah Rumah Sakit itu memang masih kerjasama dengan PMI dalam donor darahnya. Tapi nanti kita lagi sementara berjuang juga untuk kita membentuk unit transfusi darah rumah sakit, Ibu. Jadi untuk saat ini untuk bank darahnya kita itu tetap kerjasama dengan PMI dalam mencari pendonor untuk saat ini. Sambil kita juga masih sementara untuk izin dalam pembentukan unit transfusi darah. Jadi dengan adanya nanti unit transfusi darah, itu Rumah Sakit Indata itu sudah bisa melayani pendonor darah langsung, Ibu. Begitu. Jadi nanti ini dalam rangka mendukung nanti, ya? Iya, Ibu. Berarti ini dalam rangka nanti mendukung unit transfusi darah, ya? Jadi nanti ada unit tersendiri, ya? Ya, ada unit tersendiri, begitu, Ibu. Sama jadi juga nanti masyarakat bisa
bisa ke Undata langsung langsung donor darah di Undata ya, tidak harus ke PMI dulu ya gitu. Oke, bagus. Kapan itu rencananya? Untuk izinnya, untuk SK-nya sudah sementara di tantangan Bu, dan saya juga ada sama Ibu. Kebetulan ada Ibu Baria, mentor saya atasan langsung. Nanti kita sama-sama Ibu untuk membentuk unit donasi darah. Karena kebetulan kita juga sudah ada alat, ini alat apheresis juga sudah ada untuk donor plasma. Jadi kita mau memanfaatkan alat yang sudah ada itu yang disumbangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk kita segera melaksanakan itu Ibu. Seperti itu Ibu. Baik, terima sehingga kasih. mengefektifkan pelayanan terhadap pasien tidak perlu lagi ke unit donasi darah karena terkendala dengan jarak, jarak dan tempat. Iya, baik Putu. Lalu ini ada bikin medsos ya, IG dan Facebook. Ini nanti bisa terpastikan enggak ada pengelolanya khusus? Jangan-jangan IG-nya dengan Facebook-nya dibikin udah gitu enggak pernah update. Gimana ini untuk memastikan bahwa medsosnya itu update terus? Gimana caranya? Baik Ibu, nanti kita ini Bu, saya dengan mentor kan berkonsultasi, kan saya membuat ini akun WhatsApp grup dengan label Undata. Jadi kita akan terus ini Bu, kan ada pengawasan di situ yang diawasi oleh internal dari rumah sakit, misalkan dari bagian penunjang medik. Itu kita juga ada pengawasan dari bank darah rumah sakit juga. Misalkan kalau nanti tidak, ini diharapkan akan terus Bu berlanjut seperti itu Bu. Karena memang kita ini kan di bagian donor darah Bu. Donor darah itu memang kita harus menerapkan teknologi informasi. Saya paham Putu, dengar dulu Putu. Saya paham maksud dan tujuannya, saya paham. Cuman saya ingin memastikan pengelolaan medsos ini seperti apa nanti gitu. Jangan sampai dia dibikin enggak jalan gitu loh. Gimana caranya Putu bisa memastikan medsosnya jalan? Pertanyaan saya itu, bukan manfaat dan lain-lainnya. Gimana? Ya, pengelolaannya dengan pengawasan Bu. Nanti ada. Oke, pastikan itu jalan loh ya. Ya Ibu. Ya, sama dengan respon dari. Apakah nanti Putu yang kelola medsosnya tiap hari, Putu kelola tiap hari gitu? Ya Bu. Atau ditunjuk petugas khusus? Ianya yang mana? Putunya atau tunjuk orang? Saya sih saya kelola sendiri Bu. Oke. Jadi tidak harus dijawab sekarang ya, tapi itu pikirkan. Kalau pikirkan bagaimana supaya medsosnya update. Ya, baik Ibu. Update dan ada penanggung jawabnya, ada pengelolanya gitu. Oh ya, baik Ibu. Jangan dibikin medsosnya lalu vakum. Sama dengan whiteboard. Gimana caranya whiteboard itu, data di whiteboard itu terupdate setiap saat? Gimana? Apakah Putu yang setiap 5 menit ganti data di whiteboard loh ini? Ya. Gimana tuh caranya? Itu dengan cara begini Bu, sistematikanya nanti mekanismenya itu kita sosialisasi dulu dengan kepala ruangan. Kemudian kita juga koordinasi dengan teman-teman di Bank Darah Rumah Sakit Undata, sama-sama juga dengan medsos tadi Bu. Jadi nanti kita itu ada tim, nanti kita membuat tim, misalkan yang tugas pokok dan fungsinya di bagian informasi siapa. Tetapi ini kalau untuk media informasi whiteboard Bu, itu nanti diterapkannya berdasarkan shift Ibu. Jadi misalkan nih shift pagi, yang tugas shift pagi itu akan menulis informasi stok darah. Jadi dia per shift Bu, pagi, sore dan malam. Tapi kita harus cukup Putu. Oke, di akhirnya ya, di akhir sheet sudah menulis ya di whiteboard. Oke. Lalu yang berikutnya juga karena ini merupakan media informasi, maka peletakan whiteboard-nya juga harus di tempat yang tepat gitu, sehingga semua orang yang memerlukan informasi itu bisa membaca dan akses informasinya ya. Jangan ada stoknya tapi informasi stok tapi disimpannya di tempat yang orang lain tidak bisa lihat atau pihak-pihak yang memerlukan itu tidak bisa melihat. Jadi peletakannya juga tolong dipikirkan di mana ya. Baik Ibu, terima kasih sarannya Ibu. Oke.
Baik, Wahyu, saya sih sama dengan Ibu mentor tadi ya. Di bahasa Indonesia kan lah gitu. Ergonomik itu apa gitu ya. Lalu di latar belakang itu dibikinlah sedikit definisinya. Definisi low back pain ada sih, ya, tapi ergonomiknya yang belum kelihatan, ya. Mungkin low back pain tadi sudah jelas, ergonomiknya apa gitu ya. Nanti ditambahkan saja di dalam latar belakang sehingga orang awam juga paham apa yang dimaksud dengan low back pain dan ergonomik. Oke. Nah, ini untuk kuesioner ke pasien lewat Google Form. Kira-kira bisa jalan nggak ini pasien-pasien pada ngisi Google Form? Jadi terima kasih. Jadi link pertama-tama itu saya akan buat kuesioner dalam bentuk link Google Form. Terus kemudian setelah pasien datang, saya akan minta nomor HP-nya, kemudian membagikan link tersebut. Jadi pasien tinggal isi. Ini juga untuk menghindari media penyebaran virus COVID. Jadi saya tidak melalui kertas, jadi melalui link yang bisa diakses melalui Android masing-masing pasien seperti itu, Bu. Jadi pasien bisa isi pas pulang setelah ditangani ketika di rumah. Jadi tidak menuntut harus di rumah sakit diisi, Bu. Terima kasih. Yang jelasnya saya sudah jelaskan bahwa pengisiannya seperti ini. Jadi pasien tinggal ikuti petunjuknya saja, Bu. Gitu. Terima kasih. Nah, saya cuma khawatir sih apakah pasien ini punya perhatian ya untuk mengisi Google Form based IT seperti ini ya. Mudah-mudahan juga pasiennya nanti pendampingnya ke rumah sakit itu adalah orang-orang muda gitu yang paham dengan IT. Jangan-jangan eyang dengan eyang baku bawa, opa dengan oma yang baku bawa yang sama-sama gaptek gitu kan. Mereka pasien iya, tapi gapteknya sama gitu. Gapteknya juga iya. Kalau diantar sama cucunya atau anaknya mungkin bisa-bisa aja. Nah ini tolong dipastikan ya, dipikirkan gimana caranya supaya ini berjalan ya. Jadi ada yang namanya manajemen resikonya gitu. Jadi kira-kira kendala yang dihadapi nanti apa ya kalau kita ketemu pasien dengan usia tertentu atau dengan kemampuan IT tertentu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin Wahyu sudah punya gambaran, silakan. Ya. Kasih tanggapan. Jadi gambarannya kayak gini, Bu. Kalau misalnya pasien tersebut kurang memahami mengenai IT, jadi nanti saya akan pandu langsung, tanya langsung. Jadi nanti saya yang buka linknya, tanyakan nama dan lain sebagainya, pertanyaannya nanti saya yang bantu isikan seperti itu, Bu. Yang jelas tetap sesuai dengan isinya sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan ke pasien masing-masing seperti itu. Mungkin itu solusinya kalau dari saya, Bu. Oke. Nah, sekarang gini, untuk antisipasi, misalnya tadi sudah diajarin, Wahyu ajarin, tapi yang namanya oma dengan opa biasanya baru sampai di depan gerbangnya Undata dia sudah lupa. Gitu. Mungkin bisa enggak Wahyu bikin mungkin brosur atau leaflet untuk caranya bikin mengakses Google Form-nya ini. Jadi nanti begitu dia sampai di rumah, itu caranya itu dia kasih ke anaknya atau cucunya gitu. Kalau untuk yang tua-tua gitu. Nah, sehingga tadi memastikan ini jalan gitu, antisipasi resikonya, kendalanya. Bisa begitu, Wahyu? Iya, Bu, bisa. Kira-kira yang saya sampaikan ini masuk akal nggak? Ini kan jangan bayangkan pasien-pasien itu muda-muda, anak-anak milenial. Yang pasti pasien-pasien itu pasti udah ya dari segi usia dan segala macam, biasanya sakit pinggang. Saya enggak tahu Bu Bahri apa banyak sekarang anak-anak milenial yang sakit pinggang ya. Tapi kan kita harus ada antisipasi gitu sehingga apa yang dilaksanakan oleh Wahyu ini bisa berjalan dengan kendala-kendala yang sudah kita pikirkan dari awal. Kita antisipasi dari awal. Nanti saya akan masukkan di tahapan kegiatan, Bu, pembuatan leaflet mengenai cara pengisiannya. Oke, ya. Jadi bikin seperti itu. Jadi kalaupun si oma dan si opa, kebetulan pasiennya oma dan opa ini selalu lupa, pulang dia bisa kasih dengan anaknya. Nah, anaknya bantu. Ya, Bu, terima kasih. Ya? Oke.
Oke, itu saja sih. Nah, yang kedua-duanya ini enggak usah dijawab, bela negara ya, jadi PR kan itu ya, harus dilaksanakan juga di masa habituasi ya. Nanti dilampirkan dan dilaporkan di laporan akhir ya. Wahyu dan Putu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kaban selaku penguji. Selanjutnya saya persilakan Ibu Bude Yuli sebagai coach untuk memberikan tanggapannya. Silakan Ibu. Terima kasih untuk Saya nggak dengar nih. kemudian untuk Ibu mentor, terima kasih. Dari Bude hanya kasih apresiasi harus selesai. Kemudian saya ingatkan kembali untuk Wahyu tambah ya, berarti tambah 1 ya kegiatanmu Litret ya Wahyu. Ya Bu, tahapan kegiatannya Bu. Ya 6 ya, jadi 6. Jadi tolong diselesaikan. Kemudian yang dimaksudkan Bu Kaban tadi rencana aksi bela negaramu. Ya, kan ada tuh dulu yang membuat rencana aksi bela negara. Nah, rencana aksi bela negara itu harus dilakukan kemudian dilampirkan. Itu ya. Oke, paham? Untuk Putu sama Wahyu. Nah, untuk itu saya kira mohon bantuan dari Ibu mentor ya, Bu Bahria, untuk kesuksesan mereka, bantu apa saja yang ada dibantu, karena kalau semua kegiatan ini lancar akan Undata juga akan lancar pelayanannya. Oke, saya kira cukup kita berikan apresiasi bagus untuk mereka berdua. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ibu De, terima kasih Ibu penguji dan Ibu mentor. Ya, kepada para peserta saya mohon semua apa yang disampaikan, kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh penguji dan coach tadi untuk dicerna dan diperhatikan. Kemudian kepada Ibu mentor saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya. Saya persilakan kepada Pak Putu dan Pak Wahyu untuk mengakhiri seminar rancangan aktualisasi ini untuk berdoa dan memberikan kata-kata. Silakan Pak Putu. Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Novalina, kepada Ibu Yuli, kepada Ibu Bahria, dan kepada Bapak host. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih dengan berakhirnya doa. Lanjut lagi ya? 2. Doa Boleh ya. Bude, tergantung Bude nih. Boleh. Bu Yuli. Boleh. Enggak. Oke. Saya persilakan kepada Pak Putu dan Pak Wahyu untuk lift dari ruangan breakout room ini karena saya untuk Ibu Bahria tetap stay Bu.